Shalom. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Kalau bisa, boleh acungkan satu jempolnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, malam hari ini kita mau kembali bersyukur. Kita mau kembali mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Allah yang sungguh mengasihi kita. Allah yang sungguh memelihara kehidupan kita. Kalau kita ada sore hari ini, kita bisa mengikuti persekutuan doa online dalam keadaan sehat. Kita percaya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka persekutuan doa kita sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau berikan waktu kami yang terbaik. Kami mau persembahkan hati kami untuk kembali boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Untuk kembali kami boleh mendengarkan firman dan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami. Berikan setiap kami hati yang rindu untuk terus memuji dan memuliakan nama Engkau. Memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Memberikan hati kami, memberikan waktu kami, dan seluruh keberadaan diri kami untuk datang kepadamu. Bapa, saat ini kami sungguh rindu. Kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur karena hanya Engkau Allah yang mengasihi kami. Mari kita angkat pujian ini. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, hingga dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa, kami memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, hingga dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik,
bersyukur selalu kepadamu Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur padamu Tuhan yang Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat segala berkat-Mu, buat kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami, Kau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang mulia. Yesus, kami bersyukur Bapa selamanya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Kau mengasihi kami dengan kasih sempurna. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur selamanya. Sekian walayamahu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa Kau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang begitu baik. Kau sungguh Allah yang begitu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna, yang tidak pernah habis. Kau pelihara kami hari lepas hari dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami rindu untuk boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada berkat Tuhan malam hari ini tercurah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih merasakan sukacita, boleh angkat kedua jempolnya. Kita mau katakan pada saudara-saudara kita yang berada di depan layar kita, katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia Allah yang selalu memelihara engkau dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang begitu tanpa batas. Mari bersama-sama kita mau bersyukur selalu kepada Dia, Allah yang memelihara kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang
yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Allah kita, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh mengasihi kita. Setiap kita yang mengucap syukur di hadapan Tuhan, malam hari ini boleh menerima sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang sungguh Tuhan sediakan bagi anak-anak yang dikasihinya. Malam hari ini kita mau katakan, Tuhan, kami memuji Engkau, haleluya, karena Engkau Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita, kami mau terima sukacita-Mu Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hati kami senantiasa. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini dengan lebih lagi. Kita mau katakan, Tuhan, terima kasih buat sukacita-Mu bagi hidup kami. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita senantiasa di hadapan-Mu. Saat ini kami mau masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami mau bawa hati kami lebih lagi kepadamu. Kami mau siapkan hati kami untuk boleh menerima setiap pengajaran-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Kami datang kepadamu membawa hati kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sungguh rindu, yang sungguh haus akan kasih-Mu, akan firman-Mu. Malam hari ini, mari Tuhan, bersabdalah melalui anak-Mu Bapak Vincent. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerinduan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau belajar untuk tetap taat dan setia hanya kepadamu Tuhan dalam hidup kami, dalam keadaan apapun juga. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami sembahkan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku
Ya Allah yang kudus, kami mau sembah Kau, kami mau tinggikan Engkau selamanya. Siarlah ya Allah kasih, ya Allah kasih, Yesus kami sembah Kau, kami agungkan, kami tinggikan Engkau, ya yang kudus. Sekianlah ya Yesus, kami sembah Kau. Siarlah ya Allah kasih, kami sembah Kau Tuhan, kita kudus-Mu, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau, Yesus, ya Rahman, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk saat indah kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kami boleh merasakan kasih-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasa dekat dengan Engkau melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Saat ini Bapa, tiba giliran kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sudah pilih anak-Mu, Bapak Vincent Chandra, untuk malam hari ini boleh menyampaikan segala firman dan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Engkau yang pakai anak-Mu ini. Engkau yang sudah persiapkan segalanya Tuhan. Apa yang mau dia sampaikan, kami percaya itulah kerinduan yang ingin Kau berikan bagi setiap kami. Beri kami telinga Tuhan, telinga yang mau mendengarkan setiap sabda dan kebenaran-Mu. Berikan kami hati yang mau taat, mau belajar untuk mendengarkan sabda-Mu dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, seperti seorang murid mendengarkan pengajaran dari seorang guru. Kami mau duduk diam, kami berikan waktu kami yang terbaik. Mari Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian ini kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada Bapak Vincent kami persilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Ya, terima kasih. Saya rindu kita bersama-sama bisa kembali bersekutu. Malam ini saya diminta untuk membawakan tentang Santo Yohanes Salib, seorang kudus. Ya, saya ingin ketika kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dan juga belajar bersama, saya pengen kita ini kan pakai Zoom ya, jadi lebih baik kalau kita bisa interaktif, jadi supaya kita terlibat semuanya gitu. Apakah boleh nanti kalau misalnya ada yang mau tergerak, mungkin host bisa dari teman-teman bisa meng-unmute sendiri gitu. Ya. Baik. Siapa ada yang kenal Santo Yohanes Salib? Pasti kalau dari KTM pasti kenal banget nih. Ya. Santo Yohanes Salib, karena ini kan
santonya, ibarat dikatakan santonya Karmel. Ya, santonya Karmel. Saya mau share screen ini mengenai Santo Yohanes Salib. Sudah Pak Vincent, silakan. Ya, sebentar. Oh iya, oke. Ini mini Santo Yohanes Salib ini luar biasa sekali ya. Kalau kita bisa ikut dia, dijamin halal 100% masuk surga. Karena dia ini orang yang sangat radikal sekali dalam arti kekudusan hidup. Ya. Santo Yohanes Salib memang dia hidup di abad pertengahan. Kita lihat sedikit ya sejarahnya dia ya. Mungkin ada yang bisa membacakannya sedikit sejarahnya dia. Kebaca nggak ya? Kebaca, Pak. Silakan, ada yang mau membacakannya? Riwayat hidup, nama Juan de Yepes Alvarez. Lahir 24 Juni 1542 di Spanyol. Sejak kecil sudah ditinggalkan papanya, masuk Ordo Karmel, ditahbiskan imam tahun 1567 di usia ke-25 tahun. Beliau tertarik untuk menghayati hidup doa dalam kesunyian yang mendalam. Hidup sederhana. Ya, terima kasih Pak. Jadi dia orang Spanyol ya. Sejak kecil sudah ditinggal papanya. 25 tahun dia ditahbiskan imam. Dan dia memang panggilannya untuk hidup di dalam kesunyian dan secara sederhana. Dia Ordo Karmel, tapi dia dalam Ordo Karmel ini dia ada suatu mengadakan pembaharuan ya dalam Ordo Karmel ini, sama kayak kita pembaharuan karismatik ya, memperbaharui. Nah, apa yang dia perbaharui? Kita lihat di sini, coba silakan ada yang mau baca lagi. Tahun 1577 karena dianggap menentang keputusan pimpinan Ordo untuk membubarkan, beliau dipenjara di Biara. Justru saat itulah Santo Yohanes mengalami malam gelap rohani yang pasif, yang mempersiapkannya untuk masuk dalam persatuan cintanya yang mesra dengan Allah. Meninggal dalam usia 49 tahun, digelar Beato tahun 1675, digelar Santo tahun 1726, Pujangga Gereja tahun 1926. Ya, terima kasih. Tidak banyak dari Santo, Santa yang bergelar Pujangga Gereja, atau disebut juga doktor gereja. Doktor gereja itu bukannya dokter kita ya, bukannya doktornya S3 yang kalau kita itu ya, doktor juga kan. Nah, ini dia disebut doktor gereja, karena Pujangga Gereja itu juga nggak banyak. Dan dia salah satu juga yang disebut mistikus gereja. Mistikus gereja itu dari kata mistik, ya, berarti orang yang sangat mendalam, sangat rohani sekali, ya. Dan bahkan bukan hanya diakui di dalam gereja Katolik loh, dia juga diakui oleh ahli spiritual dari Hindu, ya. Jadi yang persatuan dengan Tuhan, ya. Justru pemicunya adalah ketika dia dipenjara dalam tanda petik di Biara. Jadi karena menentang keputusan Ordo itu bilang bahwa pembaharuan karena harus dibubarkan. Ya, tapi dia menentang, dia tetap menjalankan ini karena menurut dia itu yang benar. Tapi justru dia di penjara, maksudnya di penjara itu kurung di kamar ya, di biara itu, dan di situ dia justru mengalami
persatuan cinta yang mesra dengan Tuhan, yang disebut malam rohani yang pasif. Nah, ini aneh ya. Orang kalau di penjara, dikucilkan, itu kan biasanya sedih ya, sendiri ya. Kan ada lagunya tuh kalau zaman dulu ya. Sunyi sepi sendiri, semenjak engkau pergi. Mungkin Bapak Ibu yang zaman dulu tahu lagunya ya. Saya lihat banyak yang OMK di sini ya, Mudika ya. Di sini kan banyak mudika juga nih. Maksudnya muda-mudika daluarsa ya. Yang udah umur. Lagu-lagu zaman dulu kan ada lagu-lagu sepi sendiri. Justru Santo Yohanes Salib ini dia dalam kesepiannya itu dia mengalami persatuan cinta yang mesra dengan Tuhan. Nah, ini cocok nih buat orang isoman ya. Kalau isoman kan yang itu kan hidup dikurung sendiri di kamar. Saya sendiri juga mengalami waktu itu isoman ya, meskipun nggak lama ya, waktu itu karena hasil dari PCR-nya positif, walaupun PCR CT-nya tinggi, tapi tetap aja isoman di kamar ya. Memang nggak enak rasanya, nggak bisa keluar-keluar, tapi ya justru kita dalam kesendirian itu cocok nih ya, kita bisa belajar dari Santo Yohanes Salib. Karyanya ada banyak ya, salah satunya Mendaki Gunung Karmel, Malam Gelap, Mada Rohani, dan Nyala Cinta. Kalau Bapak Ibu berkesempatan membeli buku Mendaki Gunung Karmel, itu bagus sekali ya, diterbitkan tentu kita tahu oleh komunitas CSE ya, Putri Karmel, Romo Yohanes ya, Mendaki Gunung Karmel. Itu bagus sekali bukunya ya. Coba Bapak Ibu bisa baca, itu baik sekali ya, bisa apalagi bisa dipraktekkan ya. Nah, ini silakan siapa yang mau membaca. Jadi ajaran dia, cita-cita dia adalah, silakan yang mau membacakannya. Mencapai persatuan cinta kasih dengan Allah dengan pertolongan rahmat Allah. Ya, jadi cita-citanya Santo Yohanes Salib ini, itu dia sangat radikal ya. Maksudnya radikal itu benar-benar mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia mencapai persatuan cinta kasih dengan Allah dengan pertolongan rahmat. Tadi sudah mencapainya di dunia ini. Biasanya orang kalau mencapai persatuan cinta kasih dengan Allah, apa tuh? Mungkin ada yang mau bantu menjawab. Silakan, bisa dengan Allah. Pada saat sudah meninggal, Pak. Ya, di sorga ya, bersatu dengan Tuhan. Makanya kita, Santo Yohanes Salib ini sudah mencapainya. Dia sudah latihan dulu di sini. Ya. Ini ada pertanyaan kemarin ya. Saya ikut satu persekutuan doa di paroki saya sendiri. Kemudian ada salah satu pewarta ya. Dia mengajukan pertanyaan yang bagus sekali nih. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini. Pertanyaan sederhana. Sebelum kita kembali ke rumah Bapak, apa yang akan kita lakukan? Nah, mungkin ada yang mau jawab di sini. Silakan. Katanya host katanya udah bisa di-unmute nih. Coba silakan. Silakan yang mau menjawab. Sebelum kita pulang ke rumah Bapak, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kalau menurut saya ya, dalam hidup kita itu sekarang, saat-saat sekarang kita kan nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Tapi semasa kita masih bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik, mungkin itu yang harus kita jalani. Jadi saat kita dipanggil Allah, kita sudah siap. Gitu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi Ibu siapa, saya nggak bisa melihat soalnya jadinya ya. Tapi nggak apa-apa. Menurut Ibu, yang dilakukan adalah yang terbaik. Ya, sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Ya. Oh, Ibu Cusen ya, tadi ya. Terima kasih. Silakan yang lain mau menyampaikan pendapat. Sebelum kita berpulang ke rumah Bapak, apa yang akan kita lakukan? Halo, mungkin ada yang mau kasih pendapat? Mati raga dulu. Wah, ada yang mau bertobat ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Mengampuni.
Mengampuni, bagus sekali ya, mengampuni. Betul sekali sih, karena saya biasa bawa kalau mendoakan orang, terutama yang sudah dalam keadaan kritis ya, rata-rata ketika kita bawa mereka untuk bisa mengampuni, rata-rata sih langsung bertemu dengan Tuhan, ya, umumnya begitu ya. Jadi mengampuni itu memang betul penting sekali ya sebelum kita pulang ke rumah Bapa. Karena di Matius 6, 14, 15 dikatakan di situ, kalau kita tidak mengampuni orang, dosa kita juga tidak diampuni. Ya. Nah, ini bagus sekali, mengosongkan diri dan mendengar suara Allah. Ya. Kalau saya waktu ditanya itu, saya jawabnya begini. Saya bilang, latihan dulu mengalami persatuan dengan Tuhan di dunia ini, supaya begitu sampai sana udah nggak bingung. Saya tulis begitu, ya, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Jadi latihan dulu di sini, supaya kalau nanti kita pulang ke rumah Bapak, kita sudah nggak bingung bersatu dengan Dia, ya. Nah, Yohanes Salib ini sudah mencapai itu dia di dunia ini, persatuan dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui penghayatan Injil secara penuh dan radikal. Ya, mari kita buka Injil Matius bab 13. Ya, kita ada di kitab suci kan ya, Matius 13. Ayat 44 sampai 46. Matius 13, 44, 46. Silakan yang sudah ketemu boleh membacakannya. Matius 13, 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan oleh orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi hal kerajaan surga itu seumpama orang ada harta terpendam, kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk beli harta terpendam itu. Atau menemukan mutiara yang sangat indah, ia menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara yang indah itu. Sama, Yohanes Salib juga melakukan demikian. Dia mengatakan begini, dia sendiri sudah mencapai puncak gunung persatuan dengan Allah, di mana persatuan dengan Allah itu terdapat kasih, sukacita, kebahagiaan, damai, kesalehan, hidup yang bahagia sekali, dia sudah alami. Contoh Yohanes Salib. Makanya ketika orang dipanggil Tuhan, ya, mama saya sendiri baru dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Mama saya dipanggil Tuhan, tapi ketika dipanggil Tuhan, saya malah sempat sedih sebentar, ya, karena pada waktu dia terakhir dia berpisah, saya tidak ada di sampingnya, karena saya sendiri kan kena itu COVID, jadi saya nggak bisa menemani dia. Jadi saya tidak ada di sampingnya, hanya bisa melalui WA call, video call. Itu yang saya sedihkan. Tapi setelah itu saya tidak sedih, tapi saya malah bersuka cita. Kenapa? Bukan saya anak kurang ajar ya, bukan. Karena saya tahu bahwa mama saya sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia akan mengalami suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Karena itulah saya justru, maksudnya senang, bersuka cita, karena bagi kita, dalam tanda kutip kematian itu adalah suatu perpindahan. Justru kita mengalami persatuan dengan Tuhan. Di dunia ini kan kita sementara ya. Mungkin kita bisa mengalami penderitaan, kita bisa mengalami tetesan air mata, kita mengalami banyak macam hal. Tetapi persatuan dengan Tuhan itu adalah yang indah sekali. Makanya Paulus bilang bahwa kematian adalah suatu keuntungan bagi dia. Ya. Dari karena itu, kematian itu harusnya menjadi suatu kesempatan untuk kita mengalami persatuan dengan Tuhan. Saya nggak tahu di sini ya, teman-teman Bapak Ibu yang terkasih, apakah ketika dipanggil Tuhan kita takut atau
cemas atau takut atau bagaimana ya, saya nggak tahu, tergantung kita masing-masing. Kalau kita mempunyai pandangan bahwa persatuan dengan Tuhan itu yang paling indah, mestinya kita menerima kematian itu adalah suatu kerinduan harusnya. Ya. Saya sering tanya nih kepada Bapak Ibu yang terkasih, siapa di sini yang mau masuk surga? Coba angkat tangan. Wah, banyak ya. Siapa yang duluan? Oh, nggak ada. Nggak kelihatan ya. Padahal kan mau masuk surga kita ya. Mestinya cepat-cepat dong dulu-duluan ya. Jadi persatuan dengan Tuhan itu mengalami suatu kebahagiaan, sukacita. Dan ini sudah dialami oleh Santo Yohanes dari Salib. Oleh karena itu, untuk mencapai persatuan dengan Allah, menurut ajaran Santo Yohanes Salib, tidak ada jalan lain, yaitu jalan kekosongan dan kelepasan. Kosong di sini maksudnya adalah kita melepaskan atau kosong dari segala kemuliaan diri, kosong dari segala kehormatan diri, kosong atau melepaskan dari segala keterikatan-keterikatan, dari segala hal-hal yang mengikat kita lepaskan. Baru kita bisa mencapai persatuan dengan Tuhan. Ibarat tadi, orang menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara yang indah itu. Itu menurut ajaran Yohanes Salib. Ya. Filipi 3 ayat 8. Coba silakan yang mau membacakannya. Ada yang mau baca? Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, bagi Paulus, ya dikatakan segala sesuatu kuanggap rugi, karena akan Yesus Kristus Tuhanku pengenalan lebih mulia daripada semuanya itu. Malah dia menganggap semuanya sampah supaya dia boleh memperoleh Kristus. Melepaskan semuanya. Jadi ini adalah bacaan yang menguatkan Yohanes Salib, yaitu jalan kekosongan dan kelepasan. Oleh karena itu, untuk mencapai persatuan dengan Allah, kita harus mencapai yang pertama ini. Silakan membaca apa itu. Satu, kelepasan indrawi, meninggalkan segala kelekatan kita yang berhubungan dengan panca indera. Ya, terima kasih. Nah ini gampang apa susah nih kelepasan indrawi? Kita semua berjuang nih, Bapak Ibu dan saya juga. Kalau Anda mau mendapatkan suatu kemanisan surgawi, persatuan dengan Tuhan, menurut Yohanes Salib harus pelepasan indrawi, maksudnya meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan panca indera, segala kelekatan. Bukan berarti kita tidak memiliki, kita boleh memiliki semua, memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki apapun ya, harta juga boleh, tapi memiliki tanpa kelekatan. Ini menurut Yohanes Salib. Kan ada orang yang melekat sekali ya. Yang saya suka lihat tuh ada orang, aduh, jujur aja ya, mau meninggal aja susahnya setengah mati. Kenapa? Karena dia mikir hartanya ntar gimana ya, aduh bagaimana ini ya, belum ini ya, wah susah sekali. Saya pernah doain orang ya, udah kelenger, udah mau gimana gitu, kayaknya dia nggak bisa melepaskan, ya susah sekali, ya karena begitu terikat. Ya. Nah menurut Yohanes Salib, kita harus melepaskan kelepasan indrawi, supaya kita bisa mengalami persatuan dengan Tuhan. Jadi dikatakan di sini, untuk dapat mengalami kelepasan indrawi, harus mengalami cinta kepada Allah yang begitu kuat. Jadi supaya orang bisa mengalami kelepasan indrawi, dia harus mengalami dulu suatu kasih Allah yang kuat, sehingga bisa melepaskan itu semua. Jadi melakukan sesuatu demi cinta kepada Yesus untuk kemuliaan Allah. Menyangkal diri dan melakukan apa yang melakukan kehendak Tuhan. Kan ada lagunya ya. Menyenangkanmu, senangkanmu,
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jadi semata-mata hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ya, membiarkan panca indera di dalam kegelapan, di mana kita dikosongkan dari segala kesenangan. Ya. Ini Santo Yohanes Salib. Ya. Jadi pertama, untuk bisa mencapai persatuan dengan Tuhan, tidak ada jalan lain, harus ada kelepasan indrawi. Yang kedua, silakan dibacakan yang mau baca. Mengosongkan diri dalam intelektual, ingatan dan kehendaknya, tidak lekat pada vision, fantasi, penglihatan, rasa rohani. Iya. Juga yang kedua, kelepasan rohani. Jadi maksudnya apa? Maksudnya seringkali kita kan di dalam doa, kadang-kadang kita mengalami penglihatan gitu ya, membahagiakan, misalnya berjumpa dengan Yesus, apalagi kalau pada saat pencurahan roh gitu ya, bagi beberapa orang tertentu kan mendapatkan penglihatan, atau vision, ya, atau fantasi, ya, atau rasa rohani, rasa damai, rasa enak gitu ya. Nah, itu tidak boleh melekat. Jadi itu bukan merupakan patokan. Ya, karena menurut Santo Yohanes Salib itu harus dilepaskan. Karena kalau kita terpaku pada itu, kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan, kita tidak lagi mengalami persatuan dengan Tuhan, kita hanya terpaku pada berkatnya saja ataupun sarana-sarananya saja. Itu menurut Yohanes Salib. Jadi kita tidak boleh berpatokan kepada, oh saya waktu itu doa dapat penglihatan, berarti sekarang saya harus dapat penglihatan lagi dong. Tidak demikian menurut Yohanes Salib. Jadi harus mengalami kelepasan rohani. Nah, bagi Yohanes Salib, yang pokok yang utama adalah iman. Ya. Iman maksudnya apa? Jalan aman menuju Tuhan. Jadi walaupun kalau kita berdoa, menurut Yohanes Salib, untuk maju dalam persatuan dengan Tuhan, tidak tergantung kepada pengertian kita, pengalaman pribadi kita, perasaan kita, maupun ingatan kita. Semata-mata tergantung pada iman yang hidup. Maksudnya, kalau kita berdoa, kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu hadir. Kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita mengalami persatuan dengan Tuhan. Itu menurut Yohanes Salib. Jadi iman, benar-benar mengandalkan iman kita, bahwa Tuhan itu sangat baik, Dia rindu untuk bersatu dengan kita. Itu, ya. Nah, bagaimana jalan menuju ke sana selain dengan kelepasan indrawi dan kelepasan rohani, melalui panggilan kepada kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Silakan yang mau baca. Kontemplasi, merenung dan memandang Allah. Ya, jadi sungguh-sungguh merenung dan memandang Allah dan menyadari Allah hadir. Sikap dalam kontemplasi. Nah, ini akan kita praktekkan nanti, Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini. Kalau Bapak Ibu berkenan, kita mau bersama-sama coba belajar sedikit tentang doa kontemplasi. Seperti Yohanes Salib. Ya, walaupun kita bukan biarawan, kita bukan pertapa, ya, tapi kita juga bisa mengalaminya kalau kita mau mempraktekannya. Seperti tadi ya, mungkin kita lagi isoman atau kita lagi sendiri, ya, kita bisa tinggal di hadirat Tuhan. Sekarang silakan mau baca sikap di dalam kontemplasi yang pertama. Silakan yang mau membaca. Tinggallah tenang di hadirat Allah dengan pandangan dan perhatian penuh kasih. Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda mau masuk di dalam doa kontemplasi, tinggal tenang di hadapan Tuhan, dengan pandangan kita menyadari Tuhan hadir,
dengan perhatian yang penuh kasih kepada Allah. Allah kan tidak bisa dibayangkan, Allah juga tidak bisa kita seperti apa gitu ya. Tapi kita dapat merasakan kehadirannya kalau kita sungguh fokus kepada Dia dengan perhatian yang penuh cinta. Yang kedua, silakan. Jangan terlalu memperhatikan imajinasi dan aktivitasnya. Ya, jadi seringkali tahap awal boleh ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda mau berdoa kontemplasi, tahap-tahap awal kan Anda susah membayangkan ya, bayangkan aja Yesus ada di hadapanmu. Tahap awal boleh, tetapi nanti setelah mendalam, Anda nggak perlu membayangkan lagi. Ya, karena kalau Anda selalu membayangkan, berarti Anda tidak akan bisa masuk, karena Anda terikat kepada kelekatan rohani tadi. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, kalau sadar, nah seringkali kita kan suka melantur ya, kalau kita berdoa itu, terutama doa hening, seringkali kan kita suka melantur ya. Saya nggak tahu yang ada di sini, baru 1 menit, 2 menit, atau pikirannya melayang ke tempat lain. Aduh, besok gimana ya? Aduh, besok mau rapat apa ya? Aduh, besok makan apa ya? Aduh, anak saya gimana ya? Aduh, bagaimana dia ya? Aduh, si ini mikir gini ya. Bisa begitu nggak ya kira-kira ya? Biasanya kita begitu. Nah, kalau sadar melantur, kembalilah dengan lembut memusatkan pikiran kepada Allah yang hadir. Jadi kita kembali lagi. Kalau kita udah ngelantur nih, sadar, balik lagi. Oh Tuhan, Engkau hadir bersamaku saat ini. Nah, terakhir, yang ketiga, silakan membaca. Biarkan daya-daya jiwa, pikiran, ingatan, dan kehendak tinggal dalam istirahat dan menyadari kehadiran Tuhan. Ya, jadi kita nggak usah mikir. Kita nggak usah juga pikiran-pikiran kita, ingatan kita, kehendak kita persembahkan kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita dan hati kita kepada kehadiran Tuhan. Itu. Ya. Yang keempat, membiarkan Tuhan menguasai diri kita dengan cara terbuka untuk menantikan Tuhan melakukan sesuatu dalam diri kita. Nah, jadi kita biarkan, rasakan sungguh Tuhan menguasai seluruh hidup kita. Kita rasakan kehadirannya, kita biarkan dengan penuh kepasrahan, dengan penuh cinta, Tuhan menguasai kita. Kita tenggelam di dalam kuasa kasih Tuhan. Nah, kurang lebih begitu ya. Bisa dibayangkan nggak nih kira-kira Bapak Ibu ya? Ini langkah-langkahnya. Yang kelima, lebih membiarkan Allah berkarya daripada kita melakukan kegiatan sendiri. ya, biarkan Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang menguasai kita. Nah, itu kurang lebih ya. Baik, saya mau mengajak Bapak Ibu terkasih untuk praktek sedikit, mau ya? Mau ya? Ya, kita praktek sedikit. Saya mau mengajak karena ini kita melalui online. Jadi, kita harus benar-benar fokus pada Tuhan, kita pejamkan mata kita. Semoga kita tidak terganggu oleh hal-hal lain ya. Baik itu kita sendirian di kamar ataupun kita tidak terganggu pada hal-hal lain. Kita mau pejamkan mata. Ya, kita mau menyembah Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau menyembah Dia. Haleluya. 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 Kita sembah Yesus. Haleluya dengan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, haleluya, 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 haleluya. Dengan penuh cinta, haleluya, haleluya. Kita membawa diri kita ke hadiratnya. Haleluya, 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 haleluya. Kita berserah. Iya la 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 la, 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 iya la 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 la. Kita fokus pada Tuhan, menyembah Dia. Iya la 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 la, iya la 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 la, iya la 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 la, iya la 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 la, la 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 la, iya la 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 la, iya la 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 la, la 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 la, iya la 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 la, iya la 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 la. Di dalam keheningan, kita rasakan kehadiran Tuhan. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang maha kuasa. Dia Bapa yang penuh cinta. Kita rasakan Dia hadir di hadapan kita saat ini. Tariklah nafas, serukan nama Yesus, nama yang indah, nama yang penuh kuasa. Tariklah nafas, sebutkan Ye, keluarkan nafas dengan mulut, katakan Yesus. Tariklah nafas, Yesus. Panggilah namanya dengan penuh cinta. Panggilah namanya dengan penuh kerinduan. Serahkan seluruh hidupmu, serahkan seluruh hatimu kepada Dia. Biarkan Tuhan sendiri yang menguasai seluruh hidupmu. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan. Dengan penuh kerelaan, lepaskan segala belenggu, lepaskan segala ketakutan, lepaskan segala kekhawatiran,
serahkan kepada Tuhan. Tetap memanggil nama Yesus. Ketika engkau memanggil nama Yesus, hembuskan nafas. Tarik nafas dan hembuskan. Bersama dengan hembusan nafasmu, Roh Allah sendiri tinggal di dalam hatimu. Rasakan seluruh kepenuhan Allah diam di dalam engkau. Cinta yang mendalam, cinta yang tak terbatas, menguasai seluruh hatimu dan hidupmu saat ini. Serahkan segala milikmu, serahkan segala kelekatanmu kepada Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa. Biarlah kita boleh melepaskan segala keterikatan kita. Serahkan kepada Tuhan. Nama baik, kehormatan, kesombongan, kekhawatiran dunia ini, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Dia. Dan nikmatilah Tuhan. Dia sendiri kuasanya mengalir dalam hatimu. Kasih-Nya mengalir dalam hatimu. Rasakan dan nikmatilah. Biarlah dirimu tenggelam di dalam kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita latihan gak lama, cuma 7 menit, 8 menit. Kurang lebih demikian. Ya, di dalam doa kontemplasi itu, lebih banyak doa penyerahan, lebih banyak membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Baik, saya rasa begitu aja ya. Hari ini cukup, udah jamnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh diberkati melalui firman Tuhan tadi. Saat ini tiba giliran kita. Kita mau mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita setiap hari. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita mau kembali bersatu di dalam doa persembahan. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh menerima berkat rohani secara luar biasa. Di dalam waktu yang singkat Tuhan, kami sudah bisa mempelajari, kami bisa mempraktekkan bagaimana caranya kami bisa lebih lagi mendekatkan diri kami kepadamu, merasakan kehadiran-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk anak-Mu, Bapak Vincent Chandra yang sudah Engkau kirim menyampaikan firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Biar kiranya berkat kesehatan senantiasa Engkau berikan kepada anak-Mu ini.
Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati segala usahanya Tuhan, dan Engkau berkati juga pelayanannya, agar ketika dia menyampaikan sabda dan kebenaran-Mu Tuhan, sungguh banyak umat-Mu yang diberkati, yang bisa merasakan kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup mereka. Bapa, sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik selalu bagi Engkau. Kami rindu memberikan dengan hati yang tulus. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami masing-masing. Seberapa banyak malam hari ini kami memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sambil kita memberikan persembahan, kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, seperti wanita yang mengurapi, kami mau mengasihi Engkau, dan kami mau terus menantikan janji-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baikkan sampai akhirku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan tentang kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan tentang kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Inilah janji kami Tuhan. Inilah kami yang mau belajar terus tetap taat dan setia sampai akhir kami menutup mata, sampai akhir kami berjuang di dalam kehidupan ini Tuhan, sampai kami boleh kembali mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih malam hari ini. Kami juga rindu Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita mau bersama-sama. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Bapa, saat ini kami bersatu hati, berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam, seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkanlah orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapa, malam hari ini kami juga bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Wawa, untuk Ibu Yosyuhua, untuk Ibu Lingling, Ibu Risya, Ibu Yeni, Bapak Andrean,
Ibu Ooy, Ibu Winnie, dan Ibu Eni. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang boleh menerima sukacita-Mu ketika mereka boleh merasakan kasih-Mu dengan bertambahnya umur mereka. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka di dalam tahun-tahun kehidupan yang sudah mereka lalui. Kami percayakan mereka di dalam tangan-Mu senantiasa, Bapa. Biar kiranya di hari-hari ke depan kehidupan mereka boleh tetap merasakan kasih, penyertaan, dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu, pengurapan-Mu selalu atas mereka, anak-anak yang Kau kasihi ini. Bapa, sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan mengakhiri persekutuan doa online kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala apa yang boleh kami nikmati bersama-sama. Dimanapun kami berada, kami merasakan kasih yang sama. Kasih yang dari Engkau saja Tuhan, kami rasakan di dalam hati kami masing-masing. Jika sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa online Tuhan, Engkau Allah sendiri yang menaruh kerinduan senantiasa dalam hati kami, agar Senin depan dan Senin-Senin ke depannya Tuhan, kami tetap memiliki satu kerinduan yang besar untuk bersama-sama hadir dan menikmati saat indah bersama Engkau melalui persekutuan doa online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkat-Mu, pengurapan-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi kami anak-anak-Mu. Segala doa ini kami naikkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.